Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya Puji Mulyani akan memberi informasi kepada teman-teman mengenai mitigasi bencana tsunami. Yang pertama, apa sih itu tsunami? Nah, tsunami itu berasal dari dua kata, yaitu su dan nami. Kata yang pertama, su, itu berarti pelabuhan, dan kata yang kedua, nami, yaitu berarti ombak. Jadi tsunami adalah gelombang besar yang dihasilkan oleh gempa bumi di dasar samudra, letusan gunung berapi, atau longsoran massa batuan di sekitar basin samudra. Nah, jenis-jenis tsunami itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada tsunami vulkanik dan tsunami tektonik. Tsunami vulkanik yaitu tsunami yang disebabkan oleh gempa yang berasal dari kegiatan vulkanik bumi. Nah, yang kedua yaitu tsunami tektonik. Tsunami tektonik itu yaitu tsunami yang disebabkan oleh gempa yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas dari tektonik bumi. Nah, kemudian yang paling penting itu mitigasi, pencegahannya. Mitigasi itu adalah suatu aktivitas untuk mengurangi dampak kerusakan atau kehilangan nyawa. Nah, dalam mitigasi bencana tsunami itu terdiri dari dua pendekatan, yaitu ada pendekatan non-fisik dan pendekatan fisik. Nah, pendekatan non-fisik ini biasanya dilakukan dengan memetakan tingkat daerah kerawanan terjadinya tsunami. Yang langkah kedua yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, pemerintah ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu mengenai pengertian tsunami, penyebab terjadinya tsunami, ciri-ciri akan terjadinya tsunami, dampak bencana dari tsunami. Yang paling penting tuh cara menyelamatkan diri. Nah, yang kedua yaitu selain sosialisasi ada kegiatan simulasi. Nah, kegiatan simulasi ini tuh ditujukan agar masyarakat tidak panik saat menerima informasi akan adanya tsunami dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pada saat terjadinya tsunami. Nah, yang kedua ada pendekatan mitigasi tsunami fisik. Nah, pendekatan fisik ini dilakukan dengan upaya struktural, non-struktural, maupun gabungan antara keduanya. Nah, pemilihan upaya mitigasi fisik ini bergantung pada kondisi fisik pantai, tata ruang, tata guna lahan, serta modal yang tersedia. Nah, langkah-langkah mitigasinya itu ada beberapa sih. Nah, yang pertama yaitu menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahwa bahaya dan larangan wilayah rawan bencana. Yang ketiga yaitu mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Yang keempat, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana. Nah, yang dimaksud penanggulangan ini yaitu simulasi. Yang kelima adalah mengadakan penyuluhan atau upaya peningkatan kesadaran. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan sosialisasi. Yang keenam itu menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. Nah, yang ketujuh itu memindahkan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana ke tempat yang lebih aman. Contohnya ada masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Nah, kemudian itu pemerintah mengupayakan agar dia tuh mengungsi ke tempat yang aman. Nah, yang ke-8 yaitu membuat bangunan untuk mengurangi dampak bencana. Yang 9 itu membentuk pos-pos siaga bencana. Nah, selain itu kita tuh harus memperhatikan kayak peringatan tentang informasi tanda-tanda bencana. Itu biasanya dilakukan dengan kayak melalui radio komunikasi, telepon, pengeras suara, dan kentongan. Nah, mitigasi ini tuh dilakukan dengan saat sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Nah, bencana tsunami maksudnya. Nah, sebelum terjadinya tsunami itu apa saja sih yang kita lakukan? Nah, yang pertama itu mengenali apa yang disebut dengan tsunami. Yang dua, memastikan struktur dan tata letak rumah. Yang ketiga yaitu jika tinggal atau berada di daerah pantai, segera menjauhi pantai. Jika terjadi getaran atau gempa bumi, segera menjauhi pantai. Nah, dan kita tuh saat ini harus selalu sedia alat komunikasi untuk memantau
apa saja yang akan terjadi. Contohnya yaitu bencana tsunami. Nah, yang kedua itu saat terjadi tsunami. Saat terjadi tsunami, apa saja sih yang kita lakukan? Yang pertama, bila berada di dalam ruangan, segera keluar menyelamatkan diri. Yang kedua, berlari menjauhi pantai. Nah, yang ketiga yaitu berlari ke tempat yang aman atau tempat yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir yaitu langkah kedua sesudah terjadi tsunami. Yang pertama yaitu periksa jika ada keluarga yang hilang ataupun yang terluka. Minta pertolongan jika ada keluarga yang hilang atau terluka. Yang kedua, jangan berjalan di daerah tsunami atau pantai karena kemungkinan tsunami akan terjadi lagi. Nah, di Indonesia itu sering terjadinya tsunami. Daerah-daerah yang sering terjadi tsunami yaitu ada sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, sebelah utara Papua, Sulawesi, Maluku, dan sebelah timur Kalimantan. Nah, teman-teman, kita tuh jangan panik saat kita terjadi tsunami atau gimana. Kita tuh harus memposisikan diri kita sebagai yang korban yang tapi itu aktif dalam itu bisa menanggulangi bencana. Nah, sekian video kali ini, semoga bisa membuat informasi kepada teman-teman itu menjadi lebih aware kepada apa sih bencana tsunami itu. Nah, apabila ada salah kata, saya Puji Mulyani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.